Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutikdo Sastro Asmoro, staf pengajar S3 FKUI. Kali ini akan mengajukan kuliah dilanjutkan dengan diskusi tentang evidence-based medicine. Sesuatu yang saya yakin semua sudah pernah mendengar, sudah mempelajari, bahkan sudah melaksanakannya. Baik, kita bahas sekarang tentang evidence-based medicine. Yang intinya adalah bagaimana membawa atau memanfaatkan hasil riset ilmiah ke dalam praktek kedokteran. EBM ini sudah ada sejak tahun 1992 ya. Kami dari Indonesia tahun 2000 pergi ke Oxford untuk mengikuti kursus ya, bagaimana melakukan dan mengajarkan evidence-based medicine. Pada tahun 2007 kami ditawari oleh European Union untuk bergabung dalam apa yang disebut waktu itu Evidence-Based Medicine and Clinical Epidemiology Network, Asia Link. Ya. Dari Eropa ada dua, yaitu dari Willis Center di Utrecht, Profesor Grobe, dari Oxford, Profesor Paul Glasziou, dari Malaysia Profesor Awang Bulgiba, dan dari Indonesia saya sendiri. Intinya adalah melakukan berbagai jenis kursus clinical epidemiology dan evidence-based medicine serta membentuk unit clinical epidemiology dan evidence-based medicine di Jakarta waktu itu. Ini slide selalu saya tayangkan untuk memperlihatkan bahwa perkiraan saja meskipun oleh orang yang pandai tidak cukup untuk dijadikan dasar praktik atau pelayanan terhadap pasien. Ada Dr. Benjamin Spock. Beliau adalah dokter anak yang menulis buku Baby and Child Care yang telah dicetak jutaan kali dalam puluhan bahasa. Pada edisi tahun 1957 kalau tidak salah, beliau menyelipkan pendapat seperti ini. Pada hemat saya, bayi itu sebelum bisa tengkurap sendiri, lebih baik ditidurkan tengkurap. Kalau dia sudah bolak-balik ya terserah dia. Nah, itu terus diikuti oleh para pembaca buku itu, yaitu para ibu-ibu di Eropa, Amerika, dan Australia, sedikit di Asia, dan juga oleh para dokter anak. Jadi beberapa belas tahun kemudian ada penelitian yang memperlihatkan bahwa memaksa bayi untuk tidur tengkurap sebelum dia bisa bolak-balik itu merupakan faktor risiko yang terbesar untuk terjadinya SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Bayi yang tadinya sehat ya atau pilek-pilek sedikit, pagi-pagi kedapatan meninggal. Setelah itu maka anjuran ini dihapus dan insidence SIDS menurun drastis. Itu memperlihatkan bahwa perkiraan atau pendapat saja tidak cukup. Diperlukan evidence, bukti. Definisi EBM bagus definisinya, tapi kami menerjemahkannya bukan kata-kata melainkan intinya. Kami menyebut bahwa EBM adalah proses pemanfaatan bukti mutakhir yang sahih dalam tata laksana pasien, yang merupakan integrasi dari kompetensi dokter, bukti ilmiah, dan nilai-nilai yang ada pada pasien. Langkah-langkah dalam EBM pertama, memformulasikan masalah penelitian dalam answerable clinical question. Kedua, mencari best evidence melalui internet. Ketiga, melakukan appraisal, apakah studinya valid, apakah hasilnya penting, dan apakah dapat diterapkan pada pasien kita. Yang keempat, menerapkan pada pasien, dan kelima, melakukan evaluasi. Ini 4 elemen good clinical question, PICO atau PICO ya. P-nya adalah patient atau problem atau population, I-nya intervention atau index atau indicator, C-nya comparison, O-nya outcome. Kalau sudah ketemu artikelnya maka dilakukan critical appraisal. Apakah studinya valid? Dilihat di metodologinya. Apakah hasilnya secara klinis penting? Lihat di resultnya.
dan apakah dapat diterapkan dilihat di diskusi dan kondisi kita lokal. Yang bagus dari IPM untuk diterapkan dalam pendidikan maupun dalam pelayanan adalah kita berangkat dari pasien dan masalah pada pasien, kemudian kembali ke pasien, bukan membeli buku textbook yang baru, menghafalkannya dan menunggu pasien seperti yang ada di buku itu. Demikian rekan-rekan, saya kira kita akhiri diskusi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.